untuk semua ini dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar kita harus jangan sampai ini terbawa jadi ke politik gitu loh. Akhirnya langkah apapun yang saya akan lakukan, saya akan berkonsultasi sama Bang Hotman. Bang, apa baik yang saya harus lakukan? Dan saya juga orangnya sebenarnya nggak tegaan juga. Saya ini jarang-jarang juga mau kayak begini. Ini karena sekarang karena ada satu yang tadi saya bilang, karena saya kepercayaan amanah sebagai utus terus presiden, ya saya kalau kayak begini saya harus clearkan. Kalau dulu saya bisa banyak bencana-bencana, kalau sekarang kalau seperti ini saya benar-benar harus backup dan saya harus luruskan dari zaman pencucian uang dan sampai sekarang saya harus clearkan semua. Dulu lebih serem lagi pencucian uang. Pas itu menjelang pemilu kan. Betul. Ternyata satu pun nggak ada dan dia maafkan juga. Ini orang termasuk baby face ini, nggak pernah nggak dendam sama orang. Itu parah banget dulu itu. Oke. Yang ini kita coba analisa langkah hukum apa. Oke. Kan tentu langkah hukum itu kan kalau ada perbuatan pidana kan. Oke. Si cewek ini itulah namanya siapa namanya ini? Lili. Inilah orangnya Blu-ray dekat restoran Angel Awang Kitchen, hanya menarik dia ke depan toko, minta foto. Basa-basi, mau nggak saya kirimin, saya kasih iPhone. Ya dia nggak salah dong, ya kan? Nggak ada perbuatan pidana yang dia lakukan, ya. Itu, jadi dia, apalagi sekarang zaman email, ada WA aja mengatakan kemarin, oh saya kasihan sama Raffi loh. Ini dia, aku kan tawarin dia gratis, itu dia tuh, itulah cewek yang ini orangnya Blu-ray kan. Aku kan tawarin dia gratis malah Raffi dia nggak mau gitu loh. Jadi ini nggak apa yang kita mau proses pidana ya kan. Yang kedua si Johannes yang adalah pegawai Blu-ray yang di Jakarta, dia hanya mengatakan di BAP-nya menduga-duga kemungkinan ada juga pesanan dari Raffi, mungkin dia dengar dari si cewek ini ketemu, itu pun sudah dicabut sama itu cewek. Ya, jadi untuk start 2 orang Blu-ray ini saya kira nggak ada peristiwa pidana yang mau kita laporkan. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blu-ray, kalau dengan Blu-ray secara formal tidak pernah ngomong ya. Nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga. Saya nggak kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi. Itu udah kalah sama gue loh. Nggak follower banyak kan gue ya. Yang agar naik followernya membuat medsos begitu, dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari. Kalau orangnya Blu-ray itu nggak ada yang menuduh dia satupun. Itu lah. Jawab jelas? Yang lain? Silakan. Raffi ya dari TV. Mungkin terkait dengan keluarga seperti apa, karena kan ini bukan yang pertama kalinya, mungkin secara mental ataupun tanggapannya seperti apa, karena orang tua, istri sama anak juga kan harus dilindungi juga, seperti apa? Ya, saya kemarin alhamdulillah saat berangkat haji, saat ibadah haji, saya cuma berdoanya kemarin, ya Allah semoga saya dijauhkan dari segala sesuatu hal yang buruk, dijauhkan dari fitnah, dan dari apapun tolong lindungi saya dan keluarga saya. Keluarga itu ibu saya dan lain-lain lah, anak, istri. Ya dengar kayak begini pasti ibu saya selalu mengirimkan doa setiap hari, telepon gimana. Istri saya pun begitu, karena ibu, istri saya, keluarga saya tahu. Apalagi istri saya ketawa-ketawa dalam arti kata, ya Allah, saya tuh setiap kali saya kadang pin ATM saya aja nggak tahu itu istri saya. Saya mau beli apapun itu juga yang beli juga istri saya. jadi nggak mungkin saya melakukan itu. Istri saya menanggapinya ya udah kamu tenang aja, apalagi ibu saya mendoakan. Jadi dari keluarga saya semuanya tenang aja, kalau bisa ya diklarifikasi. Tapi ibu saya tapi sangat luar biasa. Ibu saya selalu bilang, siapapun yang menyakiti kamu sebelum dia minta maaf, maafkanlah dia duluan, biar nanti Allah yang bekerja. Begitu kan. Sama sih Dayat tukang maaf ya. Iya. Silakan dari sini. Nggak, tapi kalau itu saya. Siapa itu? Kau bukan kau yang memfitnah, bukan ya? Silakan. Kalau tim penyidik meminta saya keterangan lebih lanjut, lah ini sudah diberikan keterangan, gimana bang?
Sebentar dulu. Tim penyidik, Gimana tim maksudnya? penyidik itu kan akan meminta keterangan kalau ada petunjuk bahwa memang dia terlibat tangkap tangan tersebut. Kalau memang dia terlibat pengiriman barang tersebut. Ya orang nggak ada sama sekali, orang-orang Blue Ray Channel mengatakan itu hanya basa-basi, tidak jadi dikirim. Dan BAP ini pun sudah dihapuskan. BAP-nya pun sudah dihapus, tapi memang nggak. Lagi pula kalaupun benar dikasih satu handphone, emang itu korupsi. Satu handphone, kami berdua ini udah kaya-kaya. Satu handphone Pak, udah gua aja biasa roleh dikasih. Ya. Jadi sekiranya pun benar dikirim satu, itu bukan peristiwa pidana. Orang kalau itu benar, itu kan hanya titipan kalau benar. Yang memproses di pelabuhan kan bukan dia, ya kan? Ini pun nggak benar, nggak ada barangnya dikirim. Jadi masih mikir kan? Untuk data saya nggak melihat ada dasar dari ini. Kalau memang harus datang ya apa boleh buat untuk patuh hukum. Tapi saya nggak melihat kalau penyidiknya atau JPU-nya sama pintarnya dengan Hotman, dia tidak akan panggil. Enggak. Dan lagi pula tidak pernah di BAP, udah persidangan, udah terlambat. Udah, saya juga bingung Ya, juga. udah selesai kok. Ya, silakan. Tuh kalau udah jelas diam aja semuanya. Kalau sebelumnya langsung kursi bagian di sini pasti yang jadi biang jadi yang bikin mesosnya agar followernya langsung naik nih. Begitu sudah ditantang mana nih kan? Berbolak-balik saya bikin di medsos saya yang menfitnah itu datang dong, entah dari grup mana ke partai apa pun silakan ke sini, tapi nggak ada yang berani datang. Silakan. Dari mana? Dari mana? Dari tadi. Dari salam update. Seleb update. Jadi kan udah difitnah berapa kali sih dengan fitnahan yang mungkin gak masuk akal juga, ujang ganjing di internet juga dibilang terus tentang pencucian uang. Akankah aku tetap di pemerintahan maksudnya atau gak kapok gitu atau tetap? Hidup itu adalah pilihan. Setiap langkah yang saya pilih, saya udah tahu konsekuensinya A, B, C, D, E, F, G. Saya sebagai laki-laki jantan yang sudah diterpa, saya dari kecil hidup sendiri, ayah saya sudah meninggal, saya membesarkan adik-adik, saya sama ibu saya rasa-rasanya apapun ini adalah namanya hidup. Hidup itu kadang kita bahagia, kadang kita senang, kadang kita dipuja, kadang kita difitnah, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi apapun itu, satu hal, kalau kita tidak salah, kita tidak perlu takut. Kedua, Paham kau? kedua, saat ada orang yang jahat sama kita, saat ada orang yang memfitnah sama kita, kalau itu tidak benar pun, sebelum mereka minta maaf, saya sudah memaafkan mereka duluan. Tetapi, karena sekarang kondisi saya diberikan amanah ini, jadi rasa-rasanya saya punya dua tanggung jawab. Satu, kalau untuk tanggung jawab sama diri sendiri untuk meluruskan masalah perbaikan nama saya sendiri, rasanya saya bisa ngomong sendiri juga bisa. Tapi karena ini saya sudah ada di dalam pemerintahan dan ada di satu lembaga instansi negara, rasa-rasanya ini harus diklirkan dengan jawaban yang setegas-tegasnya bahwa pencucian uang itu tidak pernah benar yang dulu. Dan yang sekarang pun apalagi ini dikait-kaitkan dengan, saya juga kurang paham, bea cukai yang kemarin ada kasus berapa puluh miliar. Jadi gara-gara satu handphone ini saya masuk ke sini. Handphonenya pun nggak pernah dikirim. Handphonenya juga nggak pernah dikirim, kenal juga enggak. Ini jadi saya diklirkan dan saya minta tolong kepada Bang Hotman yang udah jelas-jelas ini, wah sudah sepak terjangnya kalau sebagai pengacara luar biasa lah. Sama halnya dengan Sekode Entertain, bolehlah saya. Oke. Jadi menjawab pertanyaan kamu, kami berdua ini dua-duanya sama-sama pengacara, sama-sama sukses dalam karir masing-masing. Amin. Dan kami harus akui juga sama-sama kaya dan juga digemari banyak yang cantik-cantik. Cuma dia memilih, kalau dia memilih jalur birokrat. Kalau saya dikasih jabatan 5 menteri pun saya nggak mau. Saya pernah ngomong sama Pak Prabowo. Karena apa? Jangan bicara gaji deh, ya. Walaupun si Pigai nantang gua di mengatakan Hotman cemburu, gimana bisa nantang gua? Ya, gua gaji dia mah satu jam juga bisa dapat gitu. Tapi saya hidup bebas begini sangat bahagia. Kalau dia memilih birokrat, ya Pak, tentu tantangannya banyak. Kalau saya enggak, malah cuma saya yang sukses, punya anak, punya istri, tapi berani posting dansa-dansa dengan beratusan aspri. Itulah hidupku, karena hidup kan sebentar. Dan itu semua nggak ada yang marah karena dari duitku sendiri, bukan proyek dari pemerintah, begitu. Oke? Betul, dan saya juga memilih itu. Kalau Bang Hotman saat setelah alhamdulillah selesai dengan hidupnya sendiri, Saya nggak akan ikut sakit. maksudnya selesai dengan hidupnya sendiri itu alhamdulillah sudah mapan, sudah kaya. Bang Hotman kan
memilih setelah itu happy berdansa. Kalau saya karena saya mungkin masih muda, saya kan umur setengahnya Bang Hotman. Jadi saya mumpung masih ada waktu, ya namanya juga manusia, mudah-mudahan apa yang bisa saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk generasi muda. Saya bisa lakukan hal yang baik, ya dosa-dosa saya diampuni, beramal yang baik, melakukan hal yang baik, memberikan contoh yang baik seperti hal ini, nggak apa-apa. Hal yang jelek, hal yang terburuk seperti di berita begini, justru pasti akan ada hikmah di balik semuanya, terutama untuk anak-anak muda yang lain, bukan saya aja. Jadi kalau ada yang difitnah, ada yang memfitnah tahu sendiri bisa dipenjara, betul? Ya. Kalau sampai ketahuan, yang difitnah pun silakan speak up. Jadi jangan pernah takut lawan hoax, itu paling terpenting sekarang. Bukan ya korupsi pasti kita lawan, kok korupsi kita lawan, kejahatan yang lain kita lawan. Sekarang yang paling terpenting hoax di media sosial, hoax di berita-berita, itu kita harus lawan. Mantap. Jadi Rapi ini berani menipu resiko, membantu pemerintah, ya ini ada resikonya. Kalau saya membantu ribuan rakyat, nggak ada resikonya karena pakai duit gua sendiri. Itu bedanya. Saya juga pakai duit saya. Ya, Pakai duit enggak, lu udah terima gaji loh. Iya, tapi gajinya juga ya. Gajinya si util gitu. Enggak bilang berkah juga. Saya berkah juga, semuanya saya berkah. Oke, silakan, masih ada dari Metro, nggak ada pertanyaan ini. Bang, Metro, Bang. TV One, Metro. Iya. mana Metro? Iya. Ayo, silakan. Menegaskan aja, berarti dari pihak Raffi nggak akan memperpanjang terhadap Blu-ray, tapi untuk komentar-komentar netizen yang mengarah ke ujaran kebencian. Oke, jadi kita akan nanti mengumpulkan siapa-siapa yang kelewatan membuat bahan ini jadi ajang fitnahan di medsosnya, bukan sekedar hanya memberitakan. Kalau hanya sekedar memberitakan bahwa ada saksi ngomong ini di persidangan, oke. Tapi kalau diputar-putar menjadi tuduhan, itu sudah pencemaran nama baik. Itu kita akan tempuh proses hukum. Tapi kalau nama-nama staf Blu-ray yang di Amerika, orang udah ngaku saya cukup gratis kok, dia juga Rafi juga nggak mau gitu loh. Jadi itu kesimpulannya. Ya, intinya juga begini. Alhamdulillah hari ini terima kasih, saya apresiasi kepada teman-teman wartawan yang sudah mau datang ke sini, dan tentunya juga saya ini menunggu Bang Hotman pulang dari kemarin. Kenapa? Karena buat saya gini, kalau bisa diselesaikan cepat hari ini, karena besok pasti akan ada masalah lagi. Besok pasti ada hal baru lagi. Jadi selesai hari ini, clearkan semua. Besok saya pengen banyak aktivitas yang perlu saya lakukan lagi. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan ngurus hal yang buat saya rasa-rasanya bukan ini hal kecil, dan saya tidak menyepelekan ya, tapi yang mengganggu saya ini orangnya begini. Selesai hari ini, selesai jam ini, lebih cepat lebih baik kita selesaikan, karena besok akan ada masalah baru lagi, besok akan ada tugas baru lagi. Saya masih pengen melakukan hal-hal yang lebih banyak bermanfaat untuk saya gitu. Terakhir ada selektif untuk bertemu sama orang-orang ataupun nantinya akan mungkin penjagaan ketatnya dari Saya nggak pernah dijaga-jaga ketat, saya nggak pernah selektif. Buat saya gini, saya selalu percaya, almarhum bapak saya itu selalu bilang, silaturahmi itu adalah nomor satu. Jadi siapapun, saya selalu membuka tangan saya selebar-lebarnya untuk berkenalan sama siapapun itu. Tapi saya percaya kok, kita kan punya Tuhan, punya Allah. Orang yang baik akan selalu dekatkan dengan yang baik. Orang yang kurang baik atau orang ada yang niat baik, kalau selama kita tetap punya iman dan takwa, orang yang tidak baik itu pasti akan disingkirkan sendiri dengan alam, dengan tangan Allah. Oke, jadi secara kita simpulkan sebelum kita tutup, secara kesimpulan hukumnya adalah, fakta hukumnya adalah, satu, Raffi tidak pernah memesan iPhone maupun laptop dari Blu-ray. Itu tidak pernah pesan. Kedua, Raffi kenal aja enggak siapa itu Blu-ray. Ya, hanya kebetulan berkunjung ke restoran Awang Kitset di Amerika, di sampingnya ada Blu-ray. Ketiga, sudah ada pengakuan dari orang Blu-ray di Amerika yang mengatakan, kasihan Raffi kenapa difitnah, aku kan cuma nawarin gratis. Itu pun nggak jadi. Nggak mau saya juga. Oh, nggak mau juga. Saya juga nggak mau. Dan juga nggak ada komunikasi sesudah itu. Nggak ada komunikasi lagi. Jadi benar-benar satu handphone pun tidak pernah pesan, minta juga enggak, dikirim juga enggak. Total nol. Artinya tidak ada kaitan apapun Raffi peranannya dengan tangkap tangan Blu-ray yang tertangkap tangan dalam memasukkan barang impor ke Indonesia. Semua adalah fitnah dan disebarluaskan, diperbesar oleh orang-orang yang sakit jiwa dan dendam politik. Itu aja kesimpulannya.
Oke? Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya teman-teman. Oke, bahan ini jangan lupa kita bagi semua, chatnya kita bagi, foto-fotonya kita bagi, ada semua di sini. Silakan ambil dari tim saya. Terima kasih.